Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang insyaallah kembali curahan dan keberkahan Allah limpahkan kepada kita dengan Allah mudahkan langkah kita datang ke majelis yang sangat kita cintai ini. Untuk sama-sama kita datang dengan niat menuntut ilmunya Allah. Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan oleh Allah, diberi keistiqamahan untuk bisa menuntut ilmunya Allah, dan mudah-mudahan diberikan keistiqamahan pula untuk mampu meninggalkan daripada perbuatan maksiat sampai akhir hayat kita, dan diberi wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan fasal yang berikutnya, faslun arkanus salati sab'ata asyara. Fasal menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Sab'ata asyara, ada 17. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat. As-sani, yang kedua, takbiratul ihram. As-salisu, yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Yang keempat, qiraatul fatihati. Dan yang kelima, al-khamisu ar-ruku'. Kita sampai situ aja dulu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa rukun salat itu ada namanya rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Jadi secara umum rukun salat di sini ada 17. Nanti kalau kita hitung 17 ini dengan menempatkan 4 tumakninah itu ya, menghitung sebagai 4 rukun. Jadi tumakninah di dalam salat itu kan ada 4. Ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Di situ ada tumakninah. Nah, 4 tumakninah ini dihitung 4 rukun. Jadi kalau tidak dimasukkan tumakninah, itu rukunnya ada 13. Nanti perselisihan ulama tentang jumlah rukun sholat itu adanya di tumakninah. Kemudian nanti ada beberapa rukun tambahan. Sebagai pengetahuan, ya, kalau yang biasa kita lakukan itu ada 17. Yang biasa kita lakukan sholat kita yang hari-hari itu ada 17, boleh. Atau bisa dikatakan 13 atau 14. Bagaimana menghitungnya? Pertama yang 13 dulu. Jadi kalau kita hitung mulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri sampai salam, itu dihitung selain tumakninah ada 13. Boleh nanti kita lihat ya, di sini kan ada 17. Jadi selain tumakninah itu ada 13. Tumakninah ada 4. Nah, jadi 13 itu tumakninahnya mana?
tumakninah ini tidak dihitung rukun terpisah. Jadi yang dihitung rukun itu hanya rukuknya. Tetapi syarat sah ruku ada tumakninah. Saya ulang lagi, tanpa memasukkan atau menjadikan tumakninah ini sebagai rukun yang terpisah. Jadi selain tumakninah itu rukun sholat ada 13. Tetap ada tumakninah, tapi tumakninahnya tidak dihitung rukun terpisah. Misalkan ketika ruku, jadi yang dihitung cuma rukuknya saja, tumakninah tidak dihitung. Akan tetapi ruku itu disyaratkan harus tumakninah. Cuman kada dihitung aja, tumakninahnya tetap ada. Jadi kalau tuh ruku tuh tetap wajib tumakninah, cuman tidak dihitung tumakninah itu sebagai rukun terpisah. Maka dengan sebab itu rukun sholat ada 13. Nah, ada lagi ulama yang bilang 14. Nah, 14 bagaimana? Selain tadi tumakninah ada 13. Nah, 4 tumakninah ini, mereka para ulama yang mengatakan rukun sholat itu adalah 14. 4 tumakninah ini dijadikan satu rukun saja, karena dia sama. Cuman tempatnya aja yang beda. Di ruku, di i'tidal, di sujud, di duduk antara dua sujud. Jadi 4 kali tumakninah dianggap cuma satu rukun. Berarti 13 tambah 1 sama dengan 14. Nah, yang 17 di sini ya, menjadikan 4 tumakninah ini masing-masing satu rukun, satu tumakninah. Jadi 4 kali tumakninah berarti 4 rukun. 13 tambah 4 sama dengan 17. Ya. Nanti ada lagi yang mengatakan 18. Nah, kalau 18 ini di luar tumakninah, ada tambahan, yaitu niyatul khuruj minas shalah. Keluar dari sembahyang itu termasuk rukun. Jadi pas mau salam harus berbarengan. As-salam, dalam hati saya niat keluar dari sholat. Tapi ini bukan mu'tamad madhab kita Imam Asy-Syafi'i. Kalau madhab kita Imam Asy-Syafi'i tidak mewajibkan niat keluar dari sholat. Sebab berbahaya kalau seandainya lebih dahulu berniat keluar sebelum salam, sholatnya batal. Kalau lebih dulu salam sebelum berniat, assalamualaikum warahmatullahi, baru ada niat, saya niat keluar dari sholat, maka tidak sah sholatnya. Karena rukun kurang satu. Jadi harus berbarengan antara salam dan niat keluar. Dan ini susah. Makanya di mazhab kita Imam Syafi'i tidak diwajibkan. Jadi kita pakainya yang 17. Atau boleh dibilang 14. Atau 13. Tapi sama aja, itu aja sebenarnya. Ya, yang 13, yang 14, yang 17 sama, tidak ada tambahan. Kecuali 18. Yang 19 bagaimana? Yang 19 ditambah satu lagi selain niat keluar dari sholat, tambah satu rukun, khusyuk. Jadi bagi ulama yang mengatakan khusyuk itu adalah rukun sholat, siapa orang yang sholatnya tidak khusyuk maka sholatnya tidak sah. Berat ini nih. Kelas sahabat aja masih ada yang tidak khusyuk, apalagi kelas kita. Ya, jadi kita tidak bisa ikut ini, belum mampu kita. Ya, bisa kada sah-sah sembahyang kita. Sembahyang teringat sedikit, dengan duit misalkan, atau dengan kunci unda yang hilang, habis tidak sah. Ya, tidak sah. Ada ingat kita. Ya. Nah, itu 19. Kalau yang 20 selain niat keluar dari salat, kemudian ada tambahan khusyuk, ya, kemudian adanya orang yang sholat. Itu tambahannya. Jadi bilang 18 tambah niat keluar dari sholat, 19 khusyuk. Kalau yang bilang rukun sholat itu 20, adanya orang yang sholat. Jadi niat keluar dari sholat, khusyuk, kemudian adanya orang yang sholat, semuanya ada 20. Nah, kita pakainya yang 17. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, rukun yang pertama an-niyah. In kanatis salat fard, in kanatis salatu fardan wajib qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Ini kita sikit-sikit kita belajar niat, mudahan bisa kita paham. Ya. Jadi kalau di mazhab kita Imam Asy-Syafi'i ada nanti qasad, ada ta'yin, ada fardiyah. Atau bisa orang sebutnya dengan ta'arud, fardiyah. Qasad itu maknanya usolli,
ta'yin salat yang kita lakukan. Contoh misalkan zuhran atau asran, ya, asar, zuhur, asar. Fardiyah, nah ini fardan. Kalau salatnya salat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 3 ini wajib disebut. 1 tinggal tidak sah niatnya. Nanti baru kita kalau udah tahu ini, baru kita cara memasukkan ketika takbir, di mana kita masukkan niat itu. Jadi usolli artinya sahaja aku sholat. Usolli, jadi aku sembahyang. Sebutkan fardannya dulu atau zuhran. Fardhu zuhrin misalkan. Kita contohkan niat paling pendek. Untuk sholat fardu usolli, usolli fardhu zuhri, usolli ini niat, contoh niat sholat paling pendek. Kalau gini sah, tapi bukan berjamaah, kita sembahyang sendiri. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Usolli sahaja aku sembahyang fardu zuhri, fardu zuhur. Ininya qasad disebutnya, ininya fardiyah, ininya ta'yin, menentukan. Jadi harus disebut sembahyangnya sembahyang apa kalau salat fardu. Jadi 3 ini tidak boleh tertinggal. Jadi 1, 2, 3 wajib disebut. Ya kalau kita sembahyang tidak menyebut 3 ini, kalau salat fardu niatnya tidak sah. Beda nanti kalau salat sunnah, kita belajar ini dulu. Baik. Nah sekarang kita sudah tahu ini niat paling sedikit. Tanpa menyebutkan rakaat niatnya sah, karena menyebutkan rakaat, bilangan rakaat, misalkan maghrib 3 rakaat, itu hukumnya sunnah. Ya. Kemudian menyebutkan mustaqbilul qiblah, menghadap kiblat, itu juga sunnah. Pertama, kenapa disunnahkan menyebut rakaat bukan diwajibkan? Karena udah ma'ruf, yang namanya sholat maghrib itu pasti 3 rakaat. Jadi walaupun tidak disebut 3 rakaatnya, udah jelas orang sembahyang maghrib pasti 3 rakaat. Tak ada sembahyang maghrib 2 rakaat. Ya. Kemudian kenapa menyebutkan menghadap kiblat itu hukumnya sunnah? Karena tanpa menyebutkan menghadap kiblat pun orang pasti nama sembahyang itu pasti menghadap kiblat. Jadi tidak sah kalau tidak menghadap kiblat. Makanya tidak wajib menyebutkan menghadap kiblat, sebab orang sholat pasti hadap kiblat. 2. Kemudian yang ketiga, menyebutkan adaan. Adaan itu kan melaksanakan sholat di waktunya. Maka dengan sebab kita sholat di waktunya itu sudah disebut adaan. Bila kita sholat di luar waktu, meskipun tidak menyebut qadaan, itu sudah hukumnya qada. Sholat di luar waktu qada. Kalau sholat di waktunya adaan, maka juga dihukumkan sunnah. Kemudian menyebutkan lillahi ta'ala. Mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Tidak ada orang sholat kecuali hanya karena Allah. Niatnya, tujuannya hanya karena Allah, maka tanpa menyebutkan lillahi ta'ala pun hukumnya, hukum niatnya sah, ya, tapi sunnah disebutkan. Jadi ini kita berbicara paling sedikit dulu. Kemudian ketika kita berniat, ada nanti namanya istihdar, ada disebut dengan muqaranah. Mudah-mudahan saya bisa mengolah bahasanya supaya tidak terlalu dalam, kada terlalu tinggi, mudah kita cerna, jadi kita faham. Istihdar itu gini, menghadirkan. Ya, nanti istihdar itu dibagi 2. Ini pengetahuan aja, jangan terlalu kita pusing mikirkan sini. Ya, kalau tidak paham ini tidak apa-apa. Ada namanya istihdar hakiki, ada istihdar itu urfi.
Ini kita tidak bisa pakai. Cuman pengetahuan aja yang kita pakai ini nanti. Kemudian yang kedua muqaranatul haqiqi. Kemudian muqaranatul urfi. Ya, coba kita jelaskan. Jadi istihdar itu artinya menghadirkan jami'u af'alis shalah wa ma yajibu at-ta'arrudu ilaih. Ketika kita takbir, ya, kita harus menghadirkan seluruh pekerjaan sholat min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai salam. Itu dihadirkan di waktu yang sangat singkat, yaitu ketika takbir. Semua pekerjaan sholat harus hadir dan tidak meninggalkan yang tiga nih, qasad, ta'yin, fardiyah. Ini susah. Ini disebut dengan istihdarul hakiki, menghadirkan yang hakikatnya, yang sebenarnya. Jadi semua pekerjaan sholat dan semua yang wajib disebutkan, yaitu qasad, ta'yin, fardiyah, itu semua dihadirkan dalam kurung waktu takbiratul ihram. Sedangkan yang urfi, pendapat kedua, ini hanya menghadirkan tiga aja dah cukup. Tidak perlu menghadirkan di situ ada ruku, di situ ada baca Fatihah, ada i'tidal, ada sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, misalkan salawat atas Nabi, tidak perlu. Cukup yang tiganya aja dah sah. Ini disebut dengan istihdarul urfi, jadi cukup menghadirkan qasad, ta'yin, fardiyah. Dan ini yang kita pakai. Sebab kalau yang ini bisa 10 menit kita takbir, mengingat semuanya Allah, mulai dari Fatihah, ruku', i'tidal, ya dah, ya. Bila itu imamnya jadi makmum, kita berrukuan dulu, lawasnya takbir aja. Ya. Nah, kalau pakai yang ini, karena hati kita masih baca lagi, kadang-kadang belum kayak mereka para ulama yang bahkan sanggup ada yang menghatamkan Al-Quran itu 4 kali malam, 4 kali siang. Secara akal, logika mustahil. Kayak pancapnya bacanya. 4 kali khatam Al-Quran 30 juz tuh siang hari, 4 kali malamnya. Aduh, kadang-kadang kita membayangkan ancapnya baca itu macam apa. Nah, kita kan udah masuk belum ini nih. Jadi kalau kita mau menghadirkan waktu takbiratul ihram, menghadirkan jami'u af'alis shalah, seluruh perbuatan salat, tidak mampu. Jadi cukup hadirkan 3 aja. Qasad, fardiyah, atau qasad, ta'yin, fardiyah. Nah, jadi kita pakai yang ini. Maka kata Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah, seandainya Imam Asy-Syafi'i masih hidup, pasti beliau akan mengeluarkan fatwa cukup pakai yang ini aja. Jadi ketika takbir hadirkan qasad, ta'yin, fardiyah, cukup. Contohnya itu tadi, usolli fardhu zuhri, udah sah. Sahajaku sembahyang fardu zuhur. Nah, itu paling pendek. Kemudian muqaranah. Muqaranah ini artinya kalau ini menghadirkan, kalau ini membarengkan. Jadi antara rukun yang pertama dan kedua di dalam sholat itu, pertama niat, kedua takbiratul ihram, ini pelaksanaannya sekaligus, sekali dua, berbarengan. Disebutlah berbarengan itu dengan muqaranah. Maka ada muqaranatul haqiqi, ada muqaranatul urfi. Muqaranatul haqiqi tidak boleh terlambat ketika mengucapkan lafaz Allah. Takbir Allah itu udah sahaja aku, niat selesai, Bombay. Jadi betul-betul berbarengan Allah, dalam hadis sholli atau sahaja aku sholat, ya, dan seterusnya sampai niat pun tuntas. Makanya kita bisa Allah, bacaan pulang, kedepas belum? Allah, kurang pas juga. Allah, ya sampai bergaru-garu gitu. Itu udah muar dah tuh, ya. Karena kalau kita mau pakai yang ini kadang-kadang tidak mampu, kita belum. Kita masih sibuk hati ini dengan banyak urusan. Kadang waktu takbir itu ingat macam-macam. Allah, malam dikabul. Asmi Aisyah tadi. Oh, ingat ngajian dikabul. Allah dikabul. Kalau gini kita udah masuk. Sebab
harus pas hamzah Allah A-nya itu dah usolli dah. Pokoknya harus berbarengan. Bila terlambat sedikit terdahulu lebih dulu Allah baru ada usolli, tidak sah. Disebut dengan muqaranatul hamzah. Artinya harus berbareng, betul-betul berbarengan. Tidak boleh tertinggal. Tidak boleh lebih dulu usolli dalam hati itu. Kalau yang dilafatkan di mulut itu kan sunnah aja. Yang iyanya dalam hati sahaja sembahyang itu, atau bahasa Arabnya usolli. Jadi harus betul-betul berbarengan. Kalau lebih dulu niat daripada takbir tidak sah. Lebih dulu takbir daripada niat juga tidak sah. Jadi harus berbarengan. Lalu bagaimana yang urfi? Yang urfi ini bi'ayyuqarina. Sekiranya dia membarengkan takbir dengan menghadirkan niat itu fi ayyi juz'in min takbiratil ihram, fi awwalit takbir atau fi athna'i atau fi akhirih. Boleh di awal Allah dah usolli, atau Allah belum masuk dalam hati, belum ada usolli, belum ada Allah. Yang penting jangan sampai bar niat belum ada. Kalau sudah bar niat belum ada, itu tidak sah. Tapi kalau masih dalam posisi pengucapan, mulut kita mengucapkan Allah, terserahlah mau di awal kah, mau di tengah kah, mau di penghujung kah, jatuhnya niat itu sah. Itu disebut dengan muqaranatul urfi. Jadi membarengkan niat di bagian mana saja dari takbiratul ihram. Mau di awal boleh, mau di tengah boleh, mau di penghujung boleh. Asal jangan duluan niat, sebelum takbir sudah berniat. Ya, jadi dalam hati itu saja aku sembahyang fardu zuhur selesai baru Allahu Akbar, ini tidak sah. Mu'tamadnya tidak sah. Atau misalkan Allahu Akbar setelah bar baru saja aku sembahyang fardu zuhur, juga tidak sah, kata lambat. Jadi niat itu dijatuhkannya di waktu kita mengucapkan takbiratul ihram. Jelas insyaallah semua ya. Nah, jadi dua-duanya kita pakai yang urfi. Kalau ini membarengkan hadirnya niat dengan takbiratul ihram di bagian mana saja daripada takbir, boleh. Kemudian menghadirkan apa yang harus dihadirkan. Kalau salatnya fardu cukup 3 fasa ta'yin fardiyah, contohnya usolli fardhu zuhri. Kemudian ulama kita menyebutkan kalau ada orang takbir yang pertama dengan niat misalkan ini Allahu Akbar, dia udah berniat sebenarnya, cuman dia ragu, entah ragu pas tidaknya kah masang niat itu atau bagaimana. Alhasil diulangnya takbir. Jadi setelah Allahu Akbar hati tidak mantap, rasakan lepas. Jadi macam mana? Ulanglah Allahu Akbar. Nah, ulama menyimpulkan sebenarnya yang pertama itu udah sah. Hati kita ini bikin was-was sama syaitan. Jadi perasaan kita kayaknya kedesah nih takbir tadi itu. Kedesah. Akhirnya kita putuskan untuk mengulang takbir. Maka takbir yang kedua itu membatalkan takbir yang pertama. Karena takbir pertama itu sudah dianggap sah. Mentok-mentoknya madhab Imam Abu Hanifah bilang niat tak wajib. Mentok-mentoknya nih ngalih juga berniat kada suas sekali takbir. Mau 5 kali paling sedikit orang tuh takbir. Setiap kali sembahyang macam itu. Allah. Kada mau talah. Pokoknya 5 kali itu paling sedikit dia takbir. Hari-hari, setiap sholat, bukan setiap hari, bukan 1 hari sekali, bukan. Setiap kali sholat pasti dia begitu. Itu namanya was-was. Was-was itu harus dilawan. Amun kada dilawan dia keterusan. Ya, akhirnya kada suat. 4 berjamaah di awal atau di rakaat pertama pasti masbuk. Walaupun imam qomatnya datang, orang qomatnya ada di masjid. Allahu Akbar, imam apalagi imamnya agak sedikit pakai turbo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Ya masih lagi di belakang. Ngurusi takbir itu tadi.
Jadi jauh ulama ya, kalau misalkan kita sudah takbir pertama, udah tinggalkan aja keraguan tuh, sah udah. Jadi tadi kalau mentok-mentoknya, mazhab Imam Abu Hanifah bilang niat tidak wajib. Kada wajib berniat tuh berarti ibadahnya udah dianggap sah, walaupun tidak berniat. Tapi ya ini mentok-mentoknya, tidak bisa lagi sudah. Itu untuk apa istilahnya, meyakinkan kita. Ya udah niat, udah takbir yang pertama udah sah gitu aja udah. Tapi kalaupun harus diulang juga, tetap kita tidak bisa melawan. Wah, tambah tidak semangat kita sembahyang nih kayak ragu. Salat saya ini tidak sah nih. Fatihah walaupun mulut kita ngucap Allah, tapi hati ini masih tidak sah. Salat tidak sah, takbir tadi tidak sah, niatnya tadi, akhirnya kita batalkan. Bukan dibatalkan, akhirnya kita ulanglah takbir tadi Allahu Akbar. Maka takbir yang kedua ini membatalkan takbir yang pertama. Akhirnya tidak sah jadinya, memang tidak sah. Jadi kalau sudah takbir yang kedua, mesti takbir lagi yang ketiga baru masuk. Karena takbir yang pertama sudah dianggap sah, kemudian ketika dia takbir yang kedua, malah takbir kedua ini membatalkan. Tidak boleh niat itu ditumbuk double dua. Niat sholat zuhur yang pertama sudah sah, niat lagi zuhur, sholat zuhur. Maka niat yang kedua ini membatalkan niat yang pertama. Maka masuk lagi takbir yang ketiga. Jelas? Bisa takbir yang kedua itu sah, tapi harus dibatalkan dulu yang pertama. Misal, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adanillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dalam hati nih, kayaknya kedepas nih, kayaknya kedepas nih, kayaknya kedepas nih. Walaupun mulut ya wajah tuh wajahnya, masih aja dalam hati ini timbul keraguan. Akhirnya, kita ulang lah. Udah ketingkat lagi kita neruskan. Tidak nyaman perasaannya. Ya udah, kita mau ulang. Sebelum mengulang takbir, batalkan dulu salat tuh. Cara membatalkannya bisa bergerak 3 kali berturut-turut, batal. Ya, atau noleh belakang kiblat, batal. Atau berbicara dengan sengaja, batal. Ya. Ya, tapi sekiranya yang kira-kira tidak timbulkan fitnah, apa aja kawan di sembahyang macam itu. Ya. Atau guru nung pandir sebenarnya. Pandir sengaja kan batal. Ya. Nah, setelah dipastikan sudah batal, baru takbir yang kedua. Ini baru masuk. Karena yang tadi udah batal dah. Tapi kalau tidak dengan seperti itu, takbir yang kedua itu hanya membatalkan yang pertama. Berarti harus takbir lagi ketiga. Sudah 3 kali takbir masih juga ragu lagi. Takbir yang keempat batallah takbir yang ketiga. Padahal yang ketiga udah sah, yang keempat yang membatalkan. Pas saya takbir yang kelima pulang. Yang itu bisa 25 kali itu. Kayak para talah orang sembahyang. Ya, 4 rakaat sembahyang zuhur, talahnya masih Allah. Ragu pulang Allah. Akhirnya buliknya dulu di rumah. Kayak itu pulang di rumah. Ya, kayak sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah kan cuma 4 kali takbir. Jadi niatkan aja takbir yang kedua. Sebelum takbir kedua batalkan sholatnya dulu. Berbicara sengaja batal. Membelakangi kiblat batal, bergerak 3 kali berturut-turut juga batal, dan seterusnya. Kalau memang tidak ada lagi celah untuk meneruskan, hati tetap tidak nyaman. Ya. Tapi sebenarnya kan membatalkan sholat secara sengaja hukumnya haram. Ya, haram hukumnya membatalkan sholat sengaja. Nah, jadi itu niat qasad, ta'yin, fardiyah. Sholli fardhu zuhur. Cuman kalau yang niat macam ini tidak ada dapat pahala sunnahnya. Ya, asli ini cuman yang wajib-wajib aja yang disebut. Yang sunnahnya seperti mana yang biasa kita lakukan. Sholli, misalkan fardhu zuhri, sunnahnya arba'a raka'atin, sunnah mustaqbilal qiblati, sunnah adaan, sunnah lillahi ta'ala. Ini yang sunnahnya. Jadi ditambah dengan sunnah. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin.
adaan, kalau kita sholat sendiri, kalau sholatnya berjamaah, makmuman adaan lillahi ta'ala. Jadi yang sunnahnya, ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, sunnah disebutkan. Jadi yang wajib itu ini 1, 2, 3. Kemudian rukun yang kedua, ats-tsani takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram. Takbir ini sebenarnya di dalam sholat banyak. Ya, kita mau ruku takbir, kita mau sujud takbir, bangkit dari sujud, duduk antara dua sujud takbir, sujud kedua takbir, berdiri dari rakaat pertama ke rakaat kedua takbir. Ya, takbirnya itu sama, tapi kenapa takbir di awal sholat itu disebut dengan takbiratul ihram? Nah, ini ada alasannya. Disebut takbiratul ihram, ya, karena dengan sebab takbir tadi sesuatu yang halal jadi haram. Haram bukan artian haram kayak seperti kita mencuri, bukan. Haram karena itu bisa merusak sholat. Sebelumnya halal, contoh minuman, air. Ada air halal punya kita yang beli, ya hak milik kita, boleh kita minum. Tapi setelah takbir jangan minum ini lagi. Allah Akbar. Dianggap haram karena merusak sholat. Bukan haram hakikat zat airnya diminum berdosa. Tapi dengan sebab pekerjaan itu merusak sholat, maka disebut haram. Dengan sebab takbir yang tadinya halal jadi haram. Jadi perkara-perkara yang sebelumnya halal setelah takbir jadi haram, maka disebut takbiratul ihram, takbir yang menyebabkan sesuatu yang tadinya halal jadi haram. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, miftahus salati al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kuncinya salat, pembuka salat itu adalah wudu. Sesuatu yang mengharamkan di dalam salat adalah takbir. Dengan sebab takbir yang halal jadi haram. Kemudian setelah haram bisa dihalalkan lagi. Kalau orang haji atau orang umrah, tahallul itu dengan potong rambut. Kan kalau kita sudah ihram, untuk laki-laki dilarang pakai pakaian yang berjahit, dilarang pakai wangian, mohon maaf, dilarang berhubungan suami istri. Istrinya halal, tapi tidak boleh karena sudah berihram. Jadi yang tadinya halal dengan sebab dia niat untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji jadi haram. Bisa jadi halal lagi cara tahallul. Halal itu yang menghalalkan dengan tahallul. Tahallul itu sesuatu yang menghalalkan. Potong rambut minimal 3 helai halal lagi. Yang laki-laki boleh pakai yang berjahit, boleh pakai wangian, boleh berhubungan suami istri. Begitu juga dengan sholat. Ketika kita takbir yang tadinya halal jadi haram, dengan apa kita menghalalkan lagi? Bitaslim. Kalau sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, minum lagi tidak apa-apa. Ya, berjalan bergerak 3 kali berturut-turut ya silahkan. Mau ngobrol ya silahkan. Dari melarang ya. Nah, itu disebut dengan takbiratul ihram. Jadi dengan sebab takbir itu sesuatu yang tadinya halal jadi haram. Nah, adapun takbir-takbir yang di dalam sholat, mau ruku, mau sujud, bangkit dari sujud, itu disebut dengan takbir al-intiqal. Takbiratul intiqal atau takbiratul intiqalat. Takbir untuk perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain disebut takbir intiqal. Jadi kalau yang pertama disebut takbiratul ihram karena sesuatu yang halal dengan sebab takbir jadi haram. Kalau takbir yang lain disebut takbiratul intiqal karena dengan takbir itu pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Nanti insya Allah kita bahas syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Kalau satu saja kurang dari 16 syarat, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Otomatis bila rukun yang kedua tidak sah, sholatnya pun tidak dianggap. Takbirnya tidak sah, sholatnya pun tidak sah. Ya, jadi disebut takbiratul ihram karena sesuatu yang tadinya halal, kemudian dengan sebab takbir jadi haram. Kemudian takbiratul ihram ini hanya dengan 2 lafaz. Lafzul jalalah dengan lafaz akbar. Asma min asma'illah itu ada tis'un wa tis'in. Ya.
Ada 99 nama Allah, tapi tidak boleh dipakai untuk takbir kecuali lafzul jalalah, lafaz Allah saja. Tidak boleh Ar-Rahmanu Akbar. Ya, kan banyak Asmaul Husna tuh. Kemudian apa lagi? Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Assalamu Akbar. Macam kawan harapnya takbir. Ya, tidak sah untuk takbiratul ihram. Begitu juga lafaz akbar tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain meskipun maknanya ya menyamai dengan lafaz akbar. Akbar itu kan maha besar. A'zam misalkan maha agung atau kabir besar, tidak sah. Jadi harus pakai lafaz akbar. Jadi Allahu Akbar. Di mana dalilnya? Karena Rasulullah melakukan hal yang demikian. Sehingga Rasulullah bilang sama sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kalian seperti mana kalian melihat aku salat. Ya. Nah, inilah yang disaksikan oleh mereka para sahabat sehingga dijadikan dalil bahwa ketika takbir tidak boleh diganti dengan lafaz selain lafaz Allahu Akbar. Itu rukun kedua. Kemudian rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga wa al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Nah, ini kita insyaallah sedikit menjelaskan tentang sholatul marid. Ya, berdiri atas orang yang mampu di sholat fardu itu hukumnya wajib. Kalau ada orang yang tidak mampu berdiri, ditanya dulu alasannya apa. Dia sebenarnya tidak mampu berdiri atau tidak mampu duduk. Maka kalau misalkan dibilang tidak mampu duduk tapi mampu berdiri, belum boleh sholat duduk. Ada orang dibilangnya sakit, ya saya tidak bisa berdiri, ya cuman bisa duduk. Nah ini nanti kita tanya alasan tidak bisa berdiri itu karena apa? Dibilang karena sakit. Sakitnya seperti apa? Sakit yang membolehkan seseorang untuk sholat duduk itu satu, kalau seandainya dia berdiri, ya hilang kesempurnaan khusyuknya. Ada khusyuk tapi tidak sempurna karena sambil merasakan sakit. Ya. Maka kata Imam Asy-Syarqawi boleh duduk. Kita kalau sholat berdiri kada khusyuk lagi karena udah bercampur, misalkan sakit kaki. Sakit kaki apa tuh? Rematik apa tuh? Samurat misalkan. Jadi kalau bertahan berdiri duduk tuh tidak kuat kita. Ya, hilanglah kesempurnaan. Ada khusyuk itu ada, cuman tidak sempurna. Sebagian ulama bilang belum boleh kalau hanya kesempurnaan khusyuk yang hilang, mesti harus sama sekali tidak ada kekhusyuan. Kalau sudah tidak ada khusyuk sama sekali dengan sebab salat berdiri, silahkan sholat duduk. Silahkan sholat dalam posisi duduk dan tidak mengurangi pahala sholat seperti mana pahala sholat orang berdiri. Tapi kalau bukan karena itu alasannya, ya batis pinggang aja, cuman masih tahan untuk berdiri, maka almarhum Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau kan di masa hidupnya dulu setelah pulang dari Mekah, ya ngaji beliau dulu di Mekah. Setelah ngaji di Hadramaut, ya di masa mudanya pergi ke Mekah. Nah, setelah ngaji di Mekah, beliau pulang, cuman tidak langsung di Tarim. Ya, ada di Aden, ya, dekat dengan Hadramaut. Jadi beliau pengajian dulu keliling sana sini. Nah, zaman itu zaman kalau orang sana bilang zaman komunis yang jajah di Hadramaut itu. Kalau di kita kan penjajahan Jepang, Belanda ya. Nah, kalau di sana dulu komunis. Jadi beliau ini full waktunya dulu. Itu kalau kita baca riwayat hidup beliau atau biografi tentang Habib Salim, ya. Jadi sebelum pulang ke Tarim itu beliau punya pengajian yang padat di masjid-masjid di mana-mana beliau punya pengajian. Nah, orang-orang komunis ini ingin tangkap Habib Salim, cuma tidak bisa karena pengikutnya banyak, muhibbinnya banyak orang yang suka sama beliau. Jadi tidak ada celah. Mau cari kesalahan tuh tidak jumpa. Akhirnya pada suatu malam beliau pulang habis ngaji di masjid, habis ngajar, tiba-tiba ada mobil datang.
Mobil datang dengan kecepatan tinggi, beliau nunggu jemputan, dijemput pakai mobil. Nah, mobil yang datang dengan kecepatan tinggi ini langsung menabrak sehingga tulang pinggangnya patah. Ya, berobat ya, karena itu masih mungkin beliau masa muda, masih bisa diobati. Nah, efeknya ketika beliau sudah di akhir usia, ya, pas sudah usia beliau sudah tua, beliau tidak bisa lagi berdiri. Maaf, bukan tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan lagi. Berdiri masih bisa, cuman jalan tidak bisa. Jadi, nah, beliau yang posisi seperti itu, ya, kurang lebih 4 tahun, ya, artinya menyaksikan kayak apa beliau itu ibadahnya. Jadi beliau walaupun tidak bisa jalan pakai kursi roda, ketika sholatnya berdiri, Pak. Jalan pakai kursi roda tidak bisa kemana-mana, didorong kemana-mana. Tapi ketika sholatnya berdiri. Karena alasan beliau bukan masalah berdiri bisa, cuma jalan tidak bisa. Dan sujudnya, nah itu yang tidak bisa. Jadi ketika posisi ruku dan sujud beliau tidak mampu. Berdiri masih mampu, artinya apa? Kalau masih ada kemampuan untuk berdiri, belum boleh duduk secara utuh. Tidak boleh sembahyang kita langsung duduk dari awal, misalkan sedang kita punya kemampuan untuk berdiri. Kalaupun tidak mampu, misalkan ruku atau sujudnya, baru boleh duduk di saat ruku atau di saat sujud. Atau misalkan hanya sujud saja yang tidak mampu, ruku masih mampu, nanti sujud baru di atas kursi. Cuma kalau misalkan turun ke bawah, tidak bisa naik lagi. Jadi beliau itu berkursi roda macam ini, ketika sholat berdiri, berjamaah itu. Selesai baca Fatihah seperti sholat beliau biasa, ya, baca surah selesai waladhdallin, baru nanti karena beliau tidak bisa juga ruku sempurna macam kayak kita dalam keadaan sehat. Jadi ketika ruku nanti beliau baru duduk. Nah, duduk, rukunya bil ima, nunduk dengan kepala. Nanti untuk sujudnya juga demikian, karena tidak mampu turun ke bawah. Kalaupun turun nanti tidak bisa naik. Nah, kalau memang memungkinkan untuk sujud lebih rendah dari ruku, kalau mampu. Kalau tidak mampu, posisi sama pun tidak apa-apa. Misalkan ruku segini, sujud pun sama seperti itu juga mampunya, maka boleh. Jadi yang perlu kita ketahui, kalau masih mampu berdiri, ya, maka tidak sah sholatnya langsung duduk dari awal. Dilihat alasannya apa, tidak mampunya dari segi apa. Kalau secara keutuhan, atau misalkan kita memang lagi pitam kah atau pusing, ya, pandangan hitam misalkan, atau dauranir ra'si, nah, bergoyang. Kalau kita paksakan bisa jatuh kita. Maka tensi tinggi, ya, bila jatuh itu bisa perut bibir. Nah, stroke, duduk aja langsung, jangan dipaksakan. Karena sudah boleh duduk dari awal, boleh duduk. Tapi kalau dia tidak bermasalah dengan berdirinya, tetap aja berdiri. Nah, ini kadang kita bisa salah paham. Ya, kalau udah perasaan agak kada nyaman, ya, sembahyang berdiri, padahal bisa aja langsung duduk dari awal, maka tidak sah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang sebaliknya. Kata Syekh Taha Al-Humaidi dalam kitab Fathul Ilahil Malik, syarahnya Umdah, kata beliau, ada orang dia duduk yang tidak mampu untuk sujud yang tidak mampu. Badannya sehat, tak ada penyakit apa-apa, kecuali bermasalah di masalah duduknya. Burit bebisul. Bila duduk meletus, maka yang sudah mulai merah-merah, yang merah apa tuh? Hendak pecah aja kita. Ya, apa orang nyamber bisul apa tuh? Bisul yang besar tuh. Kalau duduk, terus ya habis banjir. Ya, di duduk tidak bisa. Ruku bisa, tidak ada masalah. Berdiri tidak ada masalah, tidak ada rasa sakit. Cuman masalahnya kalau duduk. Nah, kalau memang tidak bisa untuk duduk dengan alasan-alasan itu, contohnya aja dumal, ya. Misalkan ada bisul atau ada penyakit lain, duduk aja, sujudnya tidak bisa. Duduk yang tidak bisa. Maka diganti posisi duduknya di saat berdiri tidak apa-apa. Otomatis kan tahiyat, duduk antara dua sujud, ya. Sujud bisa, makan sujud bisa, cuman duduk aja yang tidak bisa. Sujud bisa, asal jangan duduk. Jadi sholat pertama berdiri, ruku normal, sami Allahu liman hamidah, sujud normal. Nah, duduk antar dua sujudnya naik. Karena sujud kedua turun lagi.
Duduk tahiyatnya kan bisa duduk, Pak. Jadi dikerjakan di saat berdiri, boleh. Ada apa? Kalau memang tidak mampu untuk duduk, ya. Jadi bisa dibalik kasusnya. Kalau tadi tidak mampu dilakukan secara berdiri rukunya, boleh di saat duduk. Dan seterusnya, nanti kalau tidak mampu duduk, boleh berbaring, tidur miring sebelah kanan. Afdalnya makruh kalau mampu baring sebelah kanan, ditiduran sebelah kiri makruh, tapi sah sholatnya. Kalau tidak mampu tidur miring, boleh juga bertelentang. Orang yang sholatnya tidur miring, yang ini tiduran miring begini, untuk sujud dia wajib duduk normal. Kalau memang mampu, ini misalkan dia tidak tahan, kalau duduk tidak tahan, lemah betul badannya. Jadi bagaimana dia sholat? Ya berbaring, miring macam itu. Kalau miring macam itu masih bisa. Ruku dan sujud bangun, duduk. Ya, kalau memang mampu. Katanya mampu tidak duduk. Kalau sebentar saya mampu, wajib duduk. Ketika ruku bangkit. Nah, bagaimana sujud rukunya orang yang duduk? Ruku orang yang sholat duduk itu, mohon maaf, duduknya paling afdal itu duduk tahiyat awal. Ya, ini biar kelihatan saya duduk di sini, minta maaf jemaah sekalian. Nah, duduk tahiyat awal yang paling afdal. Jadi untuk rukunya yang normal, maksudnya sehat, tidak ada tidak ada penyakit, masih mampu normal, maka dahi sejajar dengan depan dengkul, bukan sejajar dengan dengkul gini, depannya. Itu rukunya. Itu paling sedikit. Kalau tidak begitu tidak sah. Dia mampu begini, tapi cuma nunduk sedikit begini, tidak sah. Jadi dahi sejajar dengan depan dengkul, paling sedikit. Sempurnanya di mana dia sujud. Misal dia sujud di sini, sejadah ketahuan kan nanti sujud di situ. Maka sempurnanya rukuknya orang yang sholat duduk, dahi sejajar dengan tempat sujudnya. Rendah begitu. Jadi bukan berarti asal nunduk aja, padahal dia mampu seperti itu, tidak sah. Jadi bukan berarti sudah diringankan, sudah seenaknya kita, enggak. Ada aturannya juga. Jadi kalau orangnya sholatnya duduk, ketika ruku, minimal ketika ruku dahi sejajar dengan depan dengkul, bukan nunduk sedikit begitu aja. Allah, tidak sah. Ya, kalau masih memang mampu nunduk, ya. Kalau tidak mampu semampunya. Nah, sama halnya tadi kalau sholatnya tiduran, tidur miring, dia ruku mampu duduk sebentar, maka wajib dia duduk. Duduk, rukuk macam tadi. Ya, habis itu sujud. Nanti pas baca Fatihah berbaring lagi. Ya. Kalau tidak mampu tidur miring boleh bertelentang. Ya. Bertelentang dengan kaki berselonjor menghadap ke arah kiblat, kemudian kepalanya dikasih sesuatu ganjalan supaya bisa mengarah ke arah kiblat. Begitu juga rukuk dan sujud sama. Kalau memang masih mampu duduk, bangkit, duduk. Ruku, kemudian sujudnya normal kalau mampu. Kalau tidak mampu, semampunya. Ketika mampu menganggukkan kepala, anggukkan kepala. Kalau sudah tidak mampu menggerakkan kepala, maka bil ajfan. Ajfan itu kelopak mata. Jadi kalau ruku, Allah, Allahu Akbar. Cuman kalau kelopak mata tidak ada beda antara ruku dan sujud. Yang ada perbedaan itu dengan kepala. Kalau ruku begini, kalau sujud lebih rendah. Kalau memang mampu, ya. Jadi beda antar ruku dan sujud. Kalau ruku segini misalkan, sujudnya lebih rendah lagi. Tapi kalau kelopak mata, walaupun mampu, maka tidak dibedakan. Alih bedakan kalau mata. Allahu Akbar. Ini ruku, sujud, Allahu Akbar. Berdiri, Allahu Akbar. Kada wajib. Jadi cukup isyarat aja. Ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Kalau sudah tidak mampu menggerakkan mata, kelopak mata tidak mampu, siling aja macam, ya, keringkan lagi, ngedip-ngedipkan, atau berjam aja, tidak bisa buka mata. Ya, ajral arkan ala qalbihi hadza indal imam Syafi'i. Maka jalankan rukun salat dalam hati aja. Sudah di ruang ICU, gerak aja tidak bisa lagi, tidak bisa digerakkan, cuman masih sadar. Ya, masih ingat. Ini kita yang punya diri, mungkin orang di sekitar kita sudah tidak bisa lagi ngajak kita ngobrol. Ini untuk kita. Tapi mudah-mudahan kita sehat semuanya. Ya. Tersandar aja. Ya.
Bunyi-bunyi dengar, suara orang dengar, masih sadar, masih ingat, ya. Waktu sholat dengar orang azan, tahu kita. Ya udah, kita sholat, jalankan rukun sholat dalam hati. Ingat aja takbiratul ihram, habis itu kita baca doa iftitah, habis itu kita baca Fatihah, habis itu baca surah, selesai itu ruku, i'tidal, sujud sempurna sampai salam. Ya, masih wajib sholat. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah sholat. Kalau saja seperti itu masih wajib sholat, kayak apa yang sakit gigi kada sembahyang? Sakit perut tidak sembahyang, pusing kepala tidak sembahyang, tensi naik tidak sembahyang, kolesterol tinggi tidak sembahyang, ya, asam urat naik tidak sembahyang, pinggang sakit kada sembahyang, betis terpelicuk kada sembahyang, terpelicuk setekilir, ya, telinga berdengung kada sembahyang, habis marahi bini berdengung telinga ada sembahyangnya, tetap berdosa. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Madama aqluhu maujudan, selagi akal kita masih sehat, maka wajib yang namanya sholat. Tidak ada alasan kita untuk meninggalkan ibadah sholat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi itu rukun sholat yang ketiga. Adapun sholat sunnah, sedikit lagi. Untuk sholat sunnah tidak wajib berdiri, boleh duduk. Ya, boleh sholat duduk, boleh tidur miring, boleh. Ya, sembahyang taraweh duduk aja tidak apa-apa. Tapi pahala berkurang. Dia mampu duduk sholat taraweh misalkan, sembahyangnya duduk di belakang, pahalanya berkurang. Kalau diibaratkan dikasih pahala sholat yang berdiri itu 100, berarti duduk 50. Nah, kalau berduduk dia masih berdiri mampu, duduk mampu, tidur miring dia, masih sah hukum sholat sunnah. Dikurangi lagi separuh dari pahala sholat duduk, berarti 225. Asal yang bertelentang tidak sah. Selagi mampu berdiri atau duduk, tidur miring, sholat telentang tidak sah, walaupun sholat sunnah. Ya, bisa kita bayangkan yang tahajud pulang, yang tasbih, Allah, subhanallah, alhamdulillah, bangun dah, Allah Akbar, qomat dah orang. Ya, mulai sholat tasbih jam 1. Sekali bangun komat sembahyang subuh orang sudah uring rupanya. Makanya kada boleh sembahyang bertelentang walaupun sholat sunnah, selagi masih mampu duduk, tidur miring, apalagi kalau mampu berdiri. Jadi tidak sah kalau sholat. Yang boleh itu duduk, tidur miring, itu aja dua. Walaupun mampu berdiri boleh, sambil berbaring tidak apa-apa. Ya, cuman jangan dipraktekkan yang tidur miring di masjid, mandap di rumah aja. Ya, di masjid ya ada imam pula tuh. Jadi imam aku panas tadi aja. Seharian begawi dah sholat guring siang jadi imam. Aku berebah lah jadi imam. Jadi mamam, aja mamu kami bang. Berebahan aja imam. Kacau, bisa viral ya. Kalau berbicara sah-sah, cuman ya selagi kita mampu, ya kenapa harus yang tidak sempurna? Ya, kenapa harus yang seperti itu? Kalau bisa sesempurna mungkin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan rukun yang keempat ya di kajian yang akan datang. Namun sebelum kita akhiri, kita tahlil ya, baca suratul Fatihah, kemudian baca doa. Ini kita hadiahkan pahalanya untuk saudara-saudari kita yang tertimpa musibah di Sumatera ya, banjir bandang. Ya, insya Allah mereka semua syahid. Sebab orang mati syahid itu satu diantaranya meninggal karena terendam, ya, tenggelam di air. Kalau orang Banjar bilang mati lamas, ya. Kemudian mati tertimpa reruntuhan, itu pahalanya syahid. Ya, mudah-mudahan kita yang mendoakan juga diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka Allah ampunkan dosanya, kita yang doakan, kita berharap mudah-mudahan juga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
Astaghfirullah al-azim lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabihi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azima sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal wa awsil mithla thawabi ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu wa astaghfarnahu wa ma hamidnahu wa sallainahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimuha nahdiha ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum ihsan ila yaumiddin thumma ila khususan sayyidina al-imam al-muhajirin Muhammad bin Isa sayyidina al-imam al-ustadz al-'azim al-faqih muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa usulihim wa furima thumma ila arwah masyayikhina masyayikhikum al-mawsura muslim al-khair wal arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina ammatina wa usulina furu'ina wa jami' man asalina wa dhul huquq al-wajibati alaina anna Allah taghashshahum bi rahmah maghfirah anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa anna Allah ya'li darajatihim fil jannah Allahumma ij'alhu nuran yas'a baina aydihim wa yatala'u ma baina aydihim Allahumma ij'alhum fika kannahum minan nar sitran wa hijaban lahum minan nar wa najatan minal 'adzab Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum Allahumma ij'al qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufrah min hufarin nar wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwah jami' ikhwanina wa akhwatina usulihim wa furu'ihim li jami'il muslimin wal muslimat adkhilillahum ala jami' quburihim ar-rawha war rayhan wal fushata war ridwan wal jiwar wal aman bi jiwari sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.